Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di Widi Channel Bus. Kali ini kita akan mereview salah satu unit lawas nih teman-teman, dari karoseri New Armada dengan bodi namanya Magneto. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk New Armada Magneto ini dimiliki oleh Edu Tour Travel dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Untuk bodi Magneto ini adalah bodi legend dari karoseri New Armada pada generasi medium busnya ini teman-teman. Ini pertama kali diperkenalkan oleh New Armada itu barengan dengan generasi Evo Next bus, yaitu tahun 2013 ya teman-teman. Koreksi apabila saya ada kesalahan, silahkan komen di bawah. Untuk sasis yang digunakan sendiri ini adalah sasis dari Mitsubishi tipenya Cold Diesel nih teman-teman, yang varian short wheelbase. Bisa dilihat di bagian bagasi ini hanya ada 2 buah bagasi. Untuk varian long wheelbase itu berada 3 buah bagasi di bagian sampingnya. Oke teman-teman, kita mulai seperti biasa di bagian depan dari bodi Magneto buatan karoseri New Armada. Jadi untuk bodi Magneto ini dia menggunakan lampu depan yang sangat mewah nih teman-teman, dengan lampu yang berbentuk sipit nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Dimana lampu ini juga sama yang seperti yang dipakai oleh Jetbus 1 medium nih teman-teman. Untuk detail-detailnya sendiri, untuk bagian lampu ini sudah menggunakan proyektor nih teman-teman, dimana untuk pada tahun tersebut proyektor ini adalah fitur yang sangat premium ya teman-teman. Untuk pencahayaannya sendiri ini masih menggunakan halogen berwarna kuning, namun untuk cahayanya sendiri sangat terang dan ini sudah lebih fokus dibandingkan generasi multi reflektor halogen. Untuk bagian lampu jarak jauh berada di sini yang masih menggunakan kristal multi reflektor halogen berwarna kuning. Untuk di atasnya sendiri ini ada lampu senja yang sudah menggunakan LED titik-titik berwarna putih. Untuk bagian lampu sen berada di sebelah sini ya teman-teman, yang masih menggunakan kristal multi reflektor berwarna kuning atau bohlam biasa. Di sini ada logo New Armada sebagai karoseri dari pembuat bis ini. Untuk bagian grillnya sendiri ini menggunakan grill dari generasi Mitsubishi Canter nih teman-teman. Dimana New Armada ini memberikan list chrome yang membuat bis ini menjadi lebih elegan tampilan depannya. Di sini ada logo 3 berlian, dimana ini adalah sasis dari Mitsubishi ya teman-teman. Untuk bagian bumper, karoseri New Armada ini memberikan tekukan yang sangat minimalis dengan bagian fog lamp yang sipit nih teman-teman, masih menggunakan kristal multi reflektor halogen biasa. Untuk di bagian kap depan sini, bagian depan ini berwarna biru dan untuk bumper berwarna putih ya teman-teman. Untuk bagian kap depan, karoseri New Armada ini memberikan warna abu-abu gelap di bagian emblem dari Mitsubishi-nya ya teman-teman. Dan ini bisa dibuka untuk akses maintenance bagian mesin ya teman-teman, karena mengingat ini adalah mesin depan, jadi kap depan ini memiliki sirkulasi udara untuk menyedot udara ke dalam mesin sehingga mesin tidak mudah overheat. Di sini ada tulisan Magneto sebagai nama dari bodi ini ya teman-teman. Karena pada tahun tersebut ini masih single glass, jadi ini kacanya tinggi nih teman-teman, dimana penumpang bagian depan sampai ke belakang ini bisa melihat pemandangan ke arah depan secara leluasa tanpa harus terhalang oleh bagian topi. Untuk spion sendiri ini sudah menggunakan spion tanduk nih teman-teman, yang sangat keren di zamannya. Oke, jadi seperti inilah bagian depan dari Magneto karoseri New Armada. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping dari bodi Magneto karoseri New Armada ini. Untuk bagian pintu, pada bodi ini New Armada menyematkan pintu mode swing pembukaan ke depan ya teman-teman, dimana ini membuat akses keluar masuk penumpang itu lebih leluasa. Namun untuk kelebihannya sendiri ini adalah pintu swing untuk maintenance itu lebih mudah ya teman-teman dibandingkan pintu sliding, karena untuk pintu sliding itu banyak ornamen yang bisa bergerak, sedangkan untuk swing ini hanya engselnya saja yang bergerak ya teman-teman. Jadi untuk maintenance bagian pintu itu lebih mudah dibandingkan generasi sliding. Namun memiliki kekurangan, yaitu sudut pembukaannya itu sangat besar. Jadi
apabila bis ini parkir di tempat yang sempit, apalagi ini peruntukannya untuk unit wisata, jadi pembukaan pintu ini tidak bisa lebih leluasa dibandingkan pintu sliding. Jadi pintu ini plus minus ya teman-teman. Lanjut ke sini. Di sini adalah desain selendang dari Magneto nih teman-teman. Di sini selendangnya ini sama seperti generasi Evo Bus atau Evo Next yang diperkenalkan karoseri New Armada pada bodi bis besarnya ya teman-teman, dimana selendang ini diberikan warna silver nih teman-teman oleh karoseri New Armada. Oh ya, untuk selendang ini hanya menggunakan stiker ya teman-teman, tidak menggunakan pilar. Jadi di sini tidak ada pilar yang menonjol ke bagian dalam nih teman-teman. Untuk bagian sini karoseri New Armada memberikan warna hitam nih teman-teman dengan tulisan Magneto dengan cutting stiker biasa, dengan ada tulisan New Armada dengan emblem nih teman-teman. Untuk lampu sennya ini berada di sini yang sudah full LED berwarna kuning. Untuk kaki-kaki sendiri ini masih menggunakan velg standar, namun sudah diberikan cat berwarna kuning oleh krunya ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri ini adalah ring 18 yang masih menggunakan velg ban dalam nih ya teman-teman, dengan ban luar dari merek Gajah Tunggal. Untuk suspensinya sendiri ini masih menggunakan suspensi per daun biasa nih teman-teman, yang masih standar juga nih ya teman-teman pada generasi Mitsubishi Colt ini ya teman-teman. Lanjut ke bagian sini. Untuk bodinya sendiri ini dominan warna biru terang dan biru gelap nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih segar dan terlihat keren saat dipandang nih teman-teman. Di sini ada dua bagasi kiri kanan yang bisa digunakan oleh penumpang untuk penyimpanan barang-barang selama perjalanan. Ini pembukanya secara ke atas sih teman-teman. Lanjut, untuk generasi Magneto ini karoseri New Armada memberikan punuk pelindung AC nih teman-teman, yang tidak sebesar di generasi bis besarnya ya teman-teman. Kalau bis besar kan menyambung dari atas sampai ke belakang yang membuat bis ini terkesan aerodinamis. Namun untuk mediumnya New Armada hanya memberikan list dari sini sampai ke bagian belakang sini ya teman-teman. Itulah pembeda dari generasi yang big bassnya. Untuk bagian belakang ini sama seperti generasi big bassnya. Karoseri New Armada juga memberikan fender yang sedikit mengotak yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Dan karoseri New Armada juga memberikan tekukan di bagian sini yang membuat bis ini menjadi lebih gagah. Untuk bagian belakang, karena ini varian 4x2, jadi ada gardan untuk sebagai penggerak rodanya ya teman-teman. Dan karena ini bis medium, jadi ban belakang ini sudah double, tidak seperti sasis engkel yang satu ban. Untuk sasis medium bis itu sudah menggunakan ban double ya teman-teman. Untuk suspensinya masih menggunakan suspensi per daun standar. Untuk penguncian bautnya ini sebanyak 6 buah ya teman-teman, masih menggunakan velg standar. Dibalut ban oleh ban Gajah Tunggal tipenya GT Super 88N yang masih menggunakan ban dalam. Untuk pintu belakang sendiri ini full sampai kaca nih teman-teman. Pembukaannya secara swing ke depan, dimana penggunaan ini sangat memudahkan kalian yang memiliki postur tinggi lebih dari 175 cm karena tidak akan kepentok apabila kalian keluar masuk melalui pintu belakang ini ya teman-teman. Lanjut ke bagian sini, karoseri New Armada juga memberikan lampu senja berwarna merah yang sudah full LED. Ini yang menandakan untuk kalian pengendara yang ada di bagian samping bis ini, untuk sebagai tanda ya teman-teman bahwa bis ini memiliki dimensi yang panjang. Untuk generasi Magneto ini, pilarnya ini sama seperti generasi Evo Bus ya teman-teman. Dan ini adalah ciri khas dari karoseri New Armada nih teman-teman, dimana kaca samping ini sangat besar yang membuat visibilitas penumpang untuk melihat pemandangan kiri kanan itu menjadi lebih leluasa dan membuat pandangan di dalam itu lebih luas. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian belakang. Jadi seperti inilah bagian belakang dari bodi Magneto buatan karoseri New Armada. Untuk bagian belakang ini terkesan minimalis namun tetap elegan ya teman-teman. Dimana untuk pembukaan di sini ini adalah pembukaan untuk
bagasi belakang ya teman-teman. Karena mengingat ini adalah sasis mesin depan, jadi untuk bagian belakang ini diperuntukkan untuk bagasi tambahan yang bisa digunakan penumpang selama perjalanan atau digunakan kru untuk penyimpanan perkakas selama perjalanan. Untuk detail lampu sendiri, untuk lampu senja ini sudah menggunakan full LED nih teman-teman. LED strip titik-titik yang menyala keren di malam hari. Ini lampu yang sama seperti generasi Legacy series pertama kali ya teman-teman. Untuk lampu sen, lampu mundur serta lampu senja dan lampu rem ini masih menggunakan bohlam biasa. Untuk bagian bumper ini flat saja, hanya ada bagian plat nomor di situ ya teman-teman. Untuk knalpot berada di sebelah kanan yang sangat besar. Untuk bagian atas ini, karoseri New Armada memberikan warna hitam nih teman-teman, yang membuat bis ini tampilannya menjadi lebih keren. Dan di sini ada tekukan yang seakan-akan bis ini memiliki kisi-kisi udara bagian belakang, namun ini tidak tembus ya teman-teman, karena mengingat mesinnya ada di depan. Untuk kacanya ini berbentuk kotak nih teman-teman, dengan berwarna hitam nih teman-teman, yang ada tulisan website dari karoseri New Armada dan ada tulisan Magneto di bawahnya. Untuk di atas ada high mounted stop lamp yang sudah menggunakan full LED, namun tidak ada bagian spoiler ya teman-teman. Jadi seperti inilah bagian belakang dari Magneto New Armada. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review singkat saya tentang bodi Magneto dari karoseri New Armada. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena itu yang terpenting bagi kita. Bila fisabilillah wastabikul khairat. Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus, sehingga kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.